Orang-orang yang percaya disebut Kristen. Nah, sudah tahu sekarang di mana? Di kota apa? Antioquia. Diingat-ingat ya. Berarti bukan di Kupang, tapi di mana? Antioquia. Di Antioquia lah pertama kali orang-orang atau murid-murid orang-orang yang percaya disebut Kristen. Nah, kenapa dia disebut Kristen? Kenapa? Orang-orang percaya. Yang lain? Ya kalau saya yang begini, saya ajak berinteraksi supaya tidak mengantuk. Dan bersama-sama, setuju ya? Supaya tidak mengantuk. Oke. Kenapa disebut Kristen? Untuk pertama kali lah disebut murid-murid itu di Antioquia. Kenapa dia disebut Kristen? Berarti kata Kristen sudah ada dari dulu ya, sejak zaman Rasul. Tetapi mereka disebut Kristen di Antioquia. Kenapa mereka disebut Kristen? Gak ada yang tahu. Saya kasih contoh. Pengikut Kristus. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh yang sederhana. Nah, kalau ada pemain bola di sebuah klub, pasti kita tahu bahwa orang itu adalah pemain klub itu, betul nggak? Dengan ketika kita melihat orang itu saja, kita tahu dia bermain di mana, betul nggak? Betul ya? Nah, contoh. Kalau ada yang suka bola ini, klub apa yang disukai? Oke, yang paling gampang itu Barcelona. Barcelona itu panggilannya apa? Barca. Kenapa? Barca, ya, betul ya. Nah, ada sebutan disebut Barca. Katalan. Nah, klub Katalan, klub Barca, ya. Ada Katalan, ada Barca. Kenapa mereka Barcelona ini punya sebutan? Karena klub ini ada di kota Barcelona. Mereka punya saja loh, betul nggak? Dari pemainnya saja, meskipun pemainnya nggak pakai baju seragam, dia jalan di tengah jalan, kita tahu dia pemain siapa. Betul ya? Paham maksud saya? Ya, paham ya? Kita tahu, ini pasti pemain Barcelona. Nah, kita di TV aja kita lihat, ini pasti salah satu pemain Barcelona. Nggak tahu siapa namanya pemain. Kristen, kenapa disebut Kristen? Nah, kayak contoh tadi, pemainnya tidak pakai seragam, dia pakai baju santai di pantai, tapi kita tahu bahwa dia adalah pemain Barcelona. Nah, saya kasih ilustrasi yang mudah. Nah, sekarang saya kembalikan, kenapa kita disebut Kristen? Apa karena kita rajin ke gereja? Apa karena kita pakai salib di rumah? Begitu? Begitu kan? Nah, kenapa disebut Kristen? Jadi Antioquia itu saya ceritakan sekilas. Di Antioquia itu kebanyakan orang-orang Yunani. Ya, jadi orang-orang Yunani ini kemudian percaya Tuhan sebagian, kemudian ketemu dengan murid-murid. Ya, di tengah-tengah orang-orang Yunani yang begitu banyak, murid-murid ini mengajar orang-orang yang percaya siapa? Percaya siapa? Yesus. Nah, ketika murid-murid ini mulai mengajar tentang Yesus, maka di Antioquia itu pertama kali muncullah kata. Nah, sekarang coba terjemahkan dari kalimat saya. Apa disebut Kristen? Kenapa? Ya ampun. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Nah, gitulah. Betul ya? Seorang penonton bola ketika pakai seragamnya saja kita tahu bahwa dia adalah fansnya
dari pemain klub itu. Betul nggak? Ya, dari dia pakai seragam, dia kemana-mana, dia bukan pemain manusia. Identitasnya apa? Harus ada identitasnya dong. Apa identitasnya, mengapa dia disebut Kristen? Identitasnya apa? Kenapa? Mari. Mereka punya identitas adalah begini. Mereka itu disebut Kristen, memang iya pengikut Kristus, tapi perhatikan, mereka berperilaku seperti Kristus. Itu kata Kristen sebenarnya. Paham tidak? Paham ya? Jadi Kristen itu bukan agama, tapi waktu di Antioquia, kenapa disebut Kristen? Karena mereka semua orang-orang yang sudah percaya, yang diajar oleh para rasul ini berperilaku seperti Kristus. Saya tanya, kita Kristen atau bukan? Ya, jawab, kita Kristen atau bukan sekarang? Serius? Perilaku kita sudah benar kayak Kristus? Habis sudah kalau udah sekarang. Kita sudah berperilaku bukan? Belum. Jadi Kristen itu sebenarnya sebuah identitas yang diucapkan dari sebuah identitas kehidupan orang yang percaya menjadi sebutan dan menjadi sebuah kata Kristen. Jadi Kristen itu bukan karena rajin ke gereja menjadi Kristen, enggak. Pada saat itu di Antioquia bukan karena dia sekedar ikut ibadah dan baca Alkitab, enggak. Mereka lebih daripada itu. Mereka berperilaku seperti mereka berpikir seperti Yesus. Mereka berjalan, artinya cara hidupnya seperti Yesus. Nah, kita seperti siapa? Seperti Kristus. Coba kita tes sudah. Saya tes sekarang. Kalau kita dimaki-maki gimana reaksi kita? Marah. Jawab. Marah. Apalagi? Jawab. Kenapa? Memalas dan lagi. Apa? Coba jawab. Kalau kita dimaki-maki, bagaimana reaksi kita? Hah? Pukul. Apalagi? Hah? Menangis. Ayo, apalagi? Haleluya. Berarti kita sudah Kristen atau belum? Ya ampun, tapi KTP-nya sudah Kristen. Haleluya. Gini loh, kenapa kita sampaikan begini? Kita nggak perlu bercerita firman atau punya firman yang muluk-muluk terlalu tinggi. Ya, kita kehidupan sehari-hari aja. Saudara, Kristen itu identitas kita sebagai orang yang percaya Tuhan, bukan hanya berhenti percaya, tapi kelanjutannya adalah berperilaku dan berpikir seperti Kristus. Itu Kristus. Ingat itu semua. Berarti kita belum 100%. Siapa yang berani angkat tangan bahwa kita Kristen? Nah, nggak ada yang berani. Tadi mengaku Kristen. 2 Korintus 3:18. 2 Korintus 3 ayat 18. Sebab Tuhan adalah roh. 2 Korintus 2 ayat 18. 3. Ya, Satu kok. ayat 17, ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak Dengan muka yang tidak berseru. tapi kita banyak. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita juga menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang sama. Nah, perhatikan itu. Dan kita semua harusnya apa Kristen itu?
mencerminkan kemuliaan. Nah, bagaimana kita bisa mencerminkan bahwa kemuliaan Tuhan? Betul enggak? Bukankah kita manusia? Betul ya? Apakah manusia bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu? Bisa enggak? Hah? Bisa apa enggak? Pertanyaannya bisa atau tidak? Kok nggak ada yang jawab? Hah? Bisa apa tidak? Loh, coba lihat ayat itu. Dan kita semua apa? Mencerminkan. Berarti bisa apa enggak? Bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Sekalipun kita manusia berdosa, tapi kita bisa mampu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Artinya kata kemuliaan itu adalah kualitas. Nah, kualitas atau nilai yang Tuhan punya kita pancarkan. Amin. Dan kita semua memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana kualitas Tuhan dapat kita pancarkan di dunia ini? Karena dunia ini sudah rusak. Dunia ini rusak apa enggak? Rusak. Makanya kita disebut Kristen itu enggak main-main. Kami yang di Jawa jadi Kristen ini sangat berhati-hati. Ya, kita harusnya melihat siapa? Yesus. Tapi sekarang orang lihat kita kayak siapa? Ya, setan katanya. Betul atau betul? Ya ampun. Sakit ya? Wah, bisa bertahan. Sakit ya, ada sakit. Ya, bisa bertahan ya. Oke. Harusnya kita Kristen itu mampu memancarkan Yesus melalui siapa? Kita. Dan kita semua mencerminkan kualitas, nilai, karakter yang Tuhan beri, yang Tuhan punya. Nah, bagaimana kita bisa melihat kualitas dan karakter Tuhan? Yang kita lihat siapa berarti teladanya? Yesus. Mengapa Yesus harus jadi manusia? Karena supaya bisa dicontoh. Begitu loh. Karakter surga itu ada di dalam diri Yesus yang harus kita contoh dan kita bagikan kepada dunia. Bayangkan kalau kita punya Tuhan yang hanya sekedar manusia biasa dan bukan Tuhan. Kalau kita contoh, ikut rusak enggak? Karena manusia sudah berdosa. Lihat Roma 3:23. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berarti pernah nggak manusia punya kemuliaan itu, nilai itu? Pernah. Kapan? Sebelum jatuh dalam, artinya di zaman siapa? Adam dan Hawa. Waktu zaman Adam dan Hawa itu memancarkan kualitasnya atau nilai-nilai karakter Kristus, karakter Yesus pada saat di Eden. Tapi waktu jatuh dalam dosa, dia dibuang karena dosa itu nggak bisa menyatu dengan kekudusan. Dia dibuang dari Eden sehingga manusia menjadi rusak. Makanya kenapa Yesus harus turun ke dunia, ingin mengembalikan yang itu tadi. Seperti zaman Adam dan Hawa. Amin. Supaya kita belajar kembali kepada Yesus. Itulah kualitas surga yang harus kita terapkan dalam hidup ini, yang harus kita contoh. Faktanya hari ini orang munafik paling banyak ada di mana? Ada di mana? Coba jawab yang keras. Orang munafik paling banyak di mana? Kalau di luar sudah jelas, istilahnya kelihatan aslinya. Tapi orang munafik paling banyak ada di mana? Mau jawab kan? Di gereja yang keras itu. Betul nggak? Betul ya? Manusia itu kenapa disebut munafik? Kata munafik itu munculnya pengertiannya apa munafik? Kita sering mengucapkan kata munafik kan? Apa artinya? Ya Pak, yang keras?
Bermuka dua, berarti di belakang sama sini. Pura-pura baik. Pura-pura baik, apalagi? Kenapa? Tidak sesuai dengan. Perkataan nggak sesuai dengan tindakan. Kadang-kadang bisa perkataan juga sesuai dengan tindakan. Apa yang munafik itu? Munafik itu begini esensinya. Hati dengan perbuatan beda. Karena di dalam Amsal dari hati, dari perkataan munculnya dari perbuatan, munculnya dari hati. Hati dengan perbuatan itu B. Coba orang kalau lagi marah dengan orang ketemu di gereja tetap bisa shalom nggak? Hatinya nggak bisa. Itu yang disebut munafik. Nah hari ini bukan hanya jemaat, pendeta juga banyak gitu. Setuju nggak dengan saya? Ya? Setuju ya? Banyak. Hatinya nggak sesuai. Nah kita lihat betapa Yesus itu memiliki sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya. Semalam saya mengajar begini. Manusia itu punya, saya lihat 2 Korintus 5 kan? Coba baca 2 Korintus 5. Saya ingat 2 Korintus 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang jika pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Sebab apa itu? Kami tidak lagi menilai seseorang dengan ukuran siapa? Dan jika kami pernah menilai Kristus dengan menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi. Artinya gini, harusnya setiap perbuatan kita ukurannya adalah firman. Amin. Jangan diukur dengan hal-hal yang subjektif. Ukurannya adalah firman. Nah, kalau bicara ukuran, itu bicara tadi kemuliaan, itu bicara nilai, bicara kualitas. Amin. Nilai. Atau kalau bilang bahwa kita ini ditebus dengan darah yang mahal, harganya jadi mahal. Kemarin saya ngajar begini. Saya ulang sedikit di tengah-tengah kita. Untuk menaikkan harga kita, manusia itu kan punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia apa? Kebutuhan dasar manusia itu dipuji. Kalau bukan ya, kebutuhan dasar manusia itu dikasihi. Terus apa lagi? Diperhati. Terus apa lagi? Dimengerti. Betul enggak? Iya enggak? Betul ya? Itu kebutuhan paling dasar, bukan makan dan minum sebenarnya. Paling dasar itu. Orang bisa nggak makan, nggak minum, tapi kalau sudah disinggung harga dirinya, marah nggak? Marah nggak? Orang bisa puasa nggak makan dan minum, betul. Tapi kalau urusan yang satu itu, bagaimana reaksi kita? Saya tanya. Ketika orang ingin menaikkan harga dirinya, biasanya ya, mereka beli barang-barang yang branded. Betul nggak? Ya. Kalau pakai barang bermerek bagaimana perasaannya? Senang. Kenapa? Senang. Senang, harga dirinya jadi tinggi. Kemudian kita beli mobil. Supaya tujuannya apa kalau udah punya mobil? Apalagi di tengah kampung. Percaya di itu harga dirinya jadi naik. Kita punya rumah yang gedong, tujuannya apa? Supaya harga dirinya naik. Perhatikan, ingin menaikkan harga diri, manusia berusaha dengan segala macam cara memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu dengan hal-hal yang seperti itu. Saya tanya, kalau sudah mendapat itu, semakin kurang atau semakin turun? Kalau sudah harga dirinya naik, pengen lagi nggak? Pengen lagi. Tambah supaya lebih tinggi. Betul ya? Posisi sebagai pendeta itu sudah nampak oke. Betul nggak? Itu menjadi makanya banyak orang yang sekolah pendeta supaya jadi, karena bisa dihormati. Mari kita lihat cara Yesus. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Sedikit saya singgung.
Filipi 2:5. Oke, lanjut. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Amin. itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Dia menjadi raja, tetapi tidak harus terus melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. menjadi sama dengan menjadi Nah, perhatikan, Yesus yang Tuhan turun menjadi Nah, saya balik. Manusia yang biasa saja semakin turun atau pengen semakin naik? Semakin naik. Harga dirinya pengen dinaikkan atau diturunkan? Dinaikkan. Itu seperti Yesus atau bukan? Bukan. Betul nggak? Saya kasih pemahaman kemarin begini. Orang yang tersinggung, orang yang suka tidak bisa ngampuni itu murahan. Setuju nggak? Berani nggak kita setuju dengan kata saya? Murahan. Kalau lihat nilai Yesus, waktu Yesus kita kan belajarnya kepada Yesus nih. Yesus itu tertinggi atau terendah? Tertinggi. Saat dia menjadi yang tinggi, dia menjadi Rendah. kita mau nggak? Manusia tidak mau. Semua juga berdosa. Coba jawab, reaksi kita kalau lihat orang berdosa. Apa reaksi kita? Saya kasih tahu. Enak nggak membicarakan orang berdosa? Tidak. Oh, yang betul kenyataannya Suka membicarakan. suka gosip. Apalagi di dalam gereja. Begitu tahu orang yang jatuh dalam dosa, mulut. Betul nggak? Betul ya? Yakin ya? 100%. Artinya orang suka gosip itu murah. Tapi lihat Yesus waktu ketemu orang berdosa, reaksinya yang muncul apa? Belas kasihan. Tapi kita yang muncul apa? Jangan bunuh dia. Jangan berteman dengannya. Jangan berteman dengan dia. Bapak perhatikan. Jadi aneh enggak kita ini di bumi ini? Melayani paling banyak di luar gereja atau di dalam gereja. Tapi kita pelayanan selalu ada di mana? Dalam gereja. Di dalam itu baru kita sebut pelayanan. Enggak, lihat Yesus. Yesus ketemu orang di pinggir jalan, di pasar, ketemu orang-orang yang kusta, tapi kita belum tentu. Ketemu orang berdosa, udah pakai duit aja jijiknya kita luar biasa. Bahkan kita bikin gosip. Itu kurang ajar enggak? Banyak enggak orang yang kurang ajar? Hah? Banyak ya? Banyak. Dan ini fakta. 1 Korintus 1. 1 Korintus. Nanti, kalau kami difitnah, kami menjawab dengan dengan ramah. Oh yang betul. Kalau kami difitnah, kami menjawab dengan Kalau kami difitnah, kami menjawab dengan Firman Tuhan bilang apa, Ramah. Faktanya apa? Itulah yang terjadi. Amin. Berusaha. Katanya Kristen siap dimaki-maki. Siap. Berusaha sapu dada. Buatannya Roma 2 ayat 16. Roma 2:16. Itu akan tampak pada hari Heeh. bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan Sesuai akan dengan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi menghakimi apa? Segala Segala sesuatu yang
tersembunyi dalam hati manusia oleh Di dalam hati. Nah, perhatikan, engkau bisa berbuat baik, tapi hatimu yang akan dihakimi pertama kali oleh Tuhan. Sekarang mau apa sekarang? Mau bilang sulit? Begitu mati hatimu nggak bisa ngampuni, begitu mati hatimu masih kacau betul. Kita dapat apa dari itu? Jawab, dapat apa? Kita nggak dapat apa-apa. Karena penghakiman pertama kali, kemurnian itu dimulai dari lihat Yesus yang selalu muncul itu adalah kemurnian, ketulusan dan belas kasih. Itu munculnya dari hati tapi manusia. Kenapa munafik? Lihat hati. Lihat penghakiman pertama kali dimulai dari hati kita. Kita bisa nampak ibadah baik-baik saja. Tapi waktu kita dipanggil Tuhan, hatimu yang akan dihakimi.